Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fahri Ahmad. Hari ini kita nggak akan bahas dua motor ini. Sekarang di video ini kita akan bahas helm-helm yang pernah saya miliki sampai saat ini. Seperti apa isi-isinya, tonton sampai habis. Oke, sekarang kita buka helmnya dari bungkusannya. Nah, ini adalah helm KYT titik Corse. Motifnya punyanya Jerome Masia. Kalau salah mungkin tolong dikoreksi di komen ya cara nyebutin namanya. Jadi di mana si Jerome Masia ini sebenarnya adalah pembalap asal Spanyol yang usianya 21 tahun. Sekarang atau musim kemarin itu dia membalap di ajang balapan motor tri, atau musim berikutnya dia akan balapan di mana. Nah, kenapa saya beli helm ini? Yang pertama, ini buatan asli Indonesia. Jadi ini pride-nya orang-orang Indonesia, helm KYT ini. Kemudian dari segi motif, saya suka motif yang terang-terang gini. Alasannya sebenarnya simpel. Kalau dipakai di malam hari, helm yang motifnya nyala kayak gini lebih gampang dilihat, sehingga ya secara safety sih sebenarnya bagi saya mudah sekali dikenali oleh pengendara lain. Untuk helm KYT ini sendiri, saya suka dari bentuk modelnya. Tipikal dari saya pribadi ya, saya lebih suka tuh helm tuh yang ada sayap di belakangnya. Rata-rata nanti teman-teman lihat sendiri, helm-helm saya kebanyakan ada ekor di belakangnya itu. Untuk helm KYT ini saya nggak banyak rubahan, visor masih tetap pakai yang bening, karena kadang-kadang saya sering pakai helm ini kalau misalkan saya riding malam. Kemudian tidak ada yang spesial sih sebenarnya kalau rubahan-rubahan yang berarti dari sini, cuman saya sangat suka bentuknya dan ternyata helm ini nyaman untuk dipakai. Nggak ada rasa pegel baik itu di leher ya maupun di sekitaran kepala. Biasanya kadang-kadang ada beberapa helm itu kalau kita sudah pakai cukup lama pegel di sini di pipi karena terlalu neken. Kemudian ada beberapa brand helm itu kalau yang dipakai dalam waktu lama pegel di bagian alas, di atas alis atau dekat dahi di sini. Itu karena si busanya biasanya selalu menekan ke sini. Antara helmnya memang tidak nyaman atau size helmnya tidak tepat. Kebetulan kalau saya, hampir semua helm saya size-nya adalah M. Termasuk yang helm KYT ini. Ini adalah helm yang paling baru saya beli. Memang tidak terlalu baru, cuman dari keempat helm saya yang lainnya, ini yang paling baru. Inilah helm KYT TT Corse motif Jerome Masia. Oke, kalau tadi dari brand helm Indonesia, sekarang helm saya yang kedua. Urutan kedua lah ya, dari bawah ke atas. Ini adalah, kalau lihat dari bungkusannya udah tahu kan teman-teman sendiri bisa lihat, ini adalah helm Arai. Asli, buatan Jepang. Seperti apa helmnya? Oke, kita keluarkan dulu dari bungkusannya. Kalau saya sendiri sih senang nyimpen helm tuh dibungkus gini. Kecuali kalau saya punya lemari kaca untuk nyimpen helm, bungkusannya nggak dipakai. Oke. Sip, udah mulai kelihatan. Nah, ini dia. Helm Arai RX7. Ini saya udah pakai dari tahun 2000, seingat saya sih dari 2018 apa 2017 itu helmnya itu. Jujur, ini kenapa helm yang paling awet dari semua helm yang saya punya. Sejujur-jujurnya, selama saya pakai berbagai macam brand helm, Arai lah yang paling enak buat saya untuk dipakai. Mau size, tetap size-nya size M, tapi dari semua size yang sama, serupa, dan lain sebagainya brand apapun, ini helm yang paling nyaman, yang paling enak. Yang paling enak dipakai harian, yang paling enak dipakai touring, dan lain sebagainya. Saya nggak pernah ngerasain sama sekali rasanya capek pakai helm ini. Baik itu di sisi leher, pipi, meskipun sebenarnya kalau pakai helm Arai itu sedikit neken ya. Lebih ke arah kayak motor helm-helm balap gitu kan, dia akan neken di pipi ya. Tapi saya nggak merasakan pegel sama sekali kalau pakai helm ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya pada saat penjelasan helm KYT, helm-helm saya lagi-lagi selalu suka ada yang namanya sayap di belakangnya. Meskipun sebenarnya bawaan dari Arai ini sayap yang di sini nggak ada.
Cuma saya beli lagi terpisah, terus kemudian ditempel, jadi tampilannya lebih bagus. Nah, saya pilih warna hitam karena saya suka warnanya ini, hitam dop. Ini bisa masuk ke motor mana aja, mau pakai motor yang biasa saya pakai atau mau ke motor matic sekalipun. Kadang-kadang saya pakai helm ini. Untuk visornya sendiri, saya sebenarnya udah pakai 3 visor di sini. Ada visor yang bening, bawaan dari arainya. Kemudian saya beli lagi visor yang dark, kayak gini. Ini enak kalau dipakai siang hari, meskipun pada malam hari pun tidak terlalu gelap untuk visor seperti ini. Ada juga visor yang khusus untuk balap ya, jadi di atas di sininya tuh ada semacam karet list lagi, tapi nggak ada ventilasi 2 di atas ini. Nah, itu udah ada karet di sini tuh menghindari kalau terjadi hujan pada saat balapan agar airnya tidak masuk ke dalam. Kalau yang ini saya pakai yang ini aja biasa karena saya nyaman pakai yang ini. Kemudian di helm ini karena lebih sering saya pakai sehingga jadinya saya instalasikan sebuah intercom dari Sena 50S. Jadi ini sebenarnya sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi, dimana kalau saya lagi riding, saya bisa sambil dengerin musik, mau itu riding jarak jauh, mau itu riding dalam kota aja, saya masih bisa dengerin musik. Terus kalau ada orang yang hubungi saya masih bisa sambil terima telepon meskipun saya lagi ada di atas motor. Ini helm Arai RX7. Jujur, ini adalah helm yang paling saya suka. Helm yang paling nyaman kalau saya pakai. Jadi ini helm yang lebih sering saya pakai daripada helm lainnya. Ini helm saya yang dari brand Arai. Tadi kita sudah bahas helm KYT, kemudian Arai. Nah, sekarang kita bahas satu lagi helm yang dibungkus oleh bungkusan warna biru. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dari sini sudah kelihatan. Ini adalah helm Shark. Shark seperti apa? Kita buka dulu dari bungkusannya. Sing 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 jeng 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 jeng. Wih. Nah, ini dia. Lagi-lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, karena saya seneng banget sama helm yang ada sayap belakangnya. Shark ini juga sama, ada sayap belakangnya. Cuman ini bukan warna asli. Ini adalah Shark Pro Ares Winter Test sebenarnya asalnya. Winter Test motif Scott Redding. Cuman beberapa waktu ke belakang ini saya minta tolong ke teman-teman, pasti tahu yang namanya Shin Abe yang biasa ngedesain atau nge-repaint motif-motif baru baik itu di helm maupun bodi-bodi motor. Kebanyakan mereka Shin Abe ini repainting helm. Nah, saya minta tolong minta jasanya dia untuk merepaint helm ini menjadi motif seperti yang motor di samping ini, motor MV Agusta F3 RC. Nah, sudah berapa lama itu akhirnya jadilah helm ini, motifnya menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini basicnya adalah Shark Pro Ares yang kemudian saya repaint ke Shin Abe. Kalau misalnya teman-teman penasaran siapa Shin Abe, cek aja Instagramnya Shin Abe. Ini dia ngerjain ini. Karena ini adalah helm yang jadi favorit saya kedua, sama seperti yang Arai, saya juga sudah tempelkan Sena. Saya sudah instalasikan Sena, sehingga sama seperti fungsi yang tadi, meskipun saya sambil naik motor sekalipun, kalau ada yang nelpon saya masih bisa saya angkat meskipun saya lagi bawa motor. Plus bisa dengerin musik juga. Nah, untuk tipe yang ini spesial sebenarnya karena ini limited edition. Kalau teman-teman tahu sekarang kan Shark yang tipe Pro Ares ini dapat satu tas ya, isinya tuh ada visor, kemudian ada pengganti nose protection yang di sininya, kemudian ada yang pad tambahan buat nutup dagu di bawah. Kebetulan untuk yang ini, kalau kita beli Shark itu dapat yang clear visor sama yang dark. Nah, dua-duanya itu bisa dipakaikan tear off. Cuman saya lebih suka pakai yang visor iridium blue. Ini kalau dalam keadaan malam masih bisa kelihatan. Kalau keadaan siang kita tidak terlalu silau pada saat kena matahari. Hanya saja kekurangannya ini nggak bisa pakai tear off. Nah, untuk yang helm ini
ukurannya bukan M, saya pakai ukuran L. Karena pada saat saya coba yang ukuran M itu terlalu neken banget di sini sama di sini. Begitu saya cobain yang size L, itu lebih nyaman. Sama kayak saya pakai yang Arai. Nah, untuk fasilitas-fasilitas atau tambahan-tambahan tadi saya sebutkin, di hidungnya memang sudah saya ganti pakai yang untuk balapan pada saat musim hujan atau musim dingin, sehingga kalau kita pakai motor ini dalam keadaan hujan, nafas kita itu tidak bikin visornya jadi berembun. Makanya kenapa saya lebih suka pakai yang penutup hidungnya yang seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi pad yang untuk dagu bawahnya. Karena itu lebih gimana ya? Lebih enak ngepas di sininya nih. Kalau tanpa pakai ini agak sedikit longgar di sayanya. Nah, kalau udah pakai ini pas di kepala sini, di bagian dagunya itu. Sehingga jujur lebih nyaman pakai yang helm yang ini sama yang Arai. Jadi saya kadang-kadang lebih suka pakai helm yang Arai sama helm yang ini daripada keempat helm lainnya. Oke. Tadi sudah kita bahas yang helm KYT dari Indonesia, kemudian Arai dari Jepang. Baru-baru ini kita barusan ulas yang Shark dari Prancis. Nah, sekarang helm saya yang terakhir, yang paling atas, itu ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini helm Agivi. Kalau teman-teman yang pencinta Agivi pasti tahu, dari bungkusannya udah tahu ini helm apa sebenarnya. Bukan helm Agivi yang terbaru sekarang. Kita buka dulu. Ini adalah helm Agivi GP-RR. Kan sebelumnya ada helm yang serupa dengan ini, sama-sama helm Agivi, tapi yang anniversary 70 tahun. Nah, ini setelah dari yang 70 tahun itu, Agivi kemudian memproduksi helm ini. Helm Agivi Pista GP-RR Limited Edition. Kalau teman-teman bisa lihat di belakangnya itu ada tulisan Limited Edition RR, dibikin di seluruh dunia sebanyak 3.500 unit. Saya kebagian unit atau nomor 1336. Jadi dari 3.500 saya punya yang nomor 1336. Inilah helm Agivi GP-RR yang warna visornya merah muda ya. Kalau yang 70 kan warna emas ya. Ada juga satu lagi yang terbaru itu yang saya lihat ya, karbonnya lebih bagus motifnya, kemudian warna visornya warna biru. Nah, ini helm saya beli karena saya juga suka bentuknya, plus lagi ada sayap belakangnya. Kebetulan pada saat saya beli helm ini, size-nya cocok. Jadi udah saya bawa pulang. Dan memang saya akui Agivi ini nyaman untuk dipakai, tapi saya jarang sekali pakai yang Agivi ini. Karena saya masih lebih suka yang Arai kalau dibandingkan dengan yang ini atau yang Shark. Kenapa? Karena sebenarnya kalau yang Agivi sendiri, saya kurang sukanya itu di segi visornya. Segi visornya itu kalau nggak full tertutup bukaannya, kalau nggak kayak ini agak masih logor ya. Itu harus full sekalian. Jadi nggak ada interval segini atau segini. Jadi kalau nggak tutup semua, ya kebuka semua. Kalau yang Shark maupun Arai itu ada bisa segini. Jadi ada jeda ada interval lah, mau bukaannya berapa banyak besar. Cuman saya akui ini helm yang paling ringan dari semua helm yang saya pernah punya. Enak banget dipakainya, meskipun tidak seenak Arai ya buat saya, tapi kerasanya ini juga nyaman, ringan. Hanya kalau Arai itu kerasa banget di sininya nempel. Jadi saya ngerasa benar-benar pakai helm yang pas dengan size saya. Tapi kalau yang Agivi ini, meskipun dia ukurannya sama, kan biasanya kalau yang ukuran size M itu standarnya itu lingkar kepala ukuran 56 apa 57 sampai 58 gitu. Ini juga sama. Size-nya sama, tapi saya merasa masih sedikit longgar kalau dipakai itu. Jadi nggak terlalu neken ke pipi. Memang enak sih sebenarnya. Tapi katanya kalau misalkan mau dipasang lagi bisa, karena kalau kita beli helm ini Agivi yang Pista ini, kita dapat selang air minum. Cuman ini selang air minumnya saya lepas, nggak saya pakai. Ini ada berapa
apa namanya, ada beberapa sangkutan buat ya selang air minum nanti masuk ke sini. Jadi kita meskipun kita riding, mau itu dalam balapan, mau itu jarak jauh, mau itu dalam kota, selama kita punya camelback, tinggal masukin aja selangnya ke situ. Jadi pada saat riding pun kita masih bisa minum. Nah selain itu juga si GPRR ini dikasih dua visor. Ada visor yang bening sama visor yang warna merah muda seperti ini. Plus cuman Agify lah kalau kita beli helmnya, dia langsung dikasih tear off-nya. Baik untuk tear off yang visor bening maupun tear off yang untuk visor seperti ini. Itu kelebihan dari Agify dibandingkan dengan helm-helm yang lain. Plus brandnya Agify sendiri sudah sangat terkenal, sudah sangat nempel dengan yang namanya pembalap Valentino Rossi. Jadi kalau pakai helm ini berasa seperti Valentino Rossi, meskipun sebenarnya pada saat naik motor lebih ke arah Valentino Rossi Din daripada Valentino Rossi. Itu salah satu helm saya yang terakhir yang saya ulas hari ini. Oke, jadi itulah ulasan hari ini. Di video kali ini hanya mengulas 4 helm yang saya pakai atau yang saya punya. Nah, terkait dengan harga-harganya nanti bisa dilihat aja atau searching di Google juga banyak. Tetap tonton terus video-video dari kami, jangan sampai bosan. Jangan lupa komen, like, share, sama subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.